Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gasmawati, NIM 18035030, nomor urut absen 24. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya mendapatkan KD 3.4 dan 4.4 mengenai sel elektrolisis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran secara luring, daring, instrumen pembelajaran, bahan ajar atau modul, serta PPT mengenai sel elektrolisis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran luring. Di mana pada rencana pembelajaran ini yang pertama yaitu terdapat identitas, di mana di dalam identitas itu terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Di sini saya menggunakan alokasi waktu sebanyak 6 kali 45 menit atau 3 kali pertemuan. Yang bagian B yaitu kompetensi inti atau KI, di mana KI satunya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret. Yang bagian C yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya mendapatkan KD.4 yaitu menerapkan stokiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Dan KD 4.4 yaitu menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan, lapisan, dan luas tertentu. IPK-nya ada terdiri dari dua, yaitu IPK pendukung, di mana IPK pendukung ini merupakan cara untuk mendapatkan IPK inti. IPK pendukungnya yaitu 3.4.1 yaitu menjelaskan pengertian elektrolisis. IPK 3.4.2 yaitu menentukan reaksi anode dan katode pada elektrolisis larutan. 3.4.3 yaitu menentukan reaksi anode dan katode pada elektrolisis lelehan. Yang 3.4.4 itu menentukan kegunaan sel elektrolisis. Untuk IPK pendukung pada KD.4.4 yaitu 4.4.1 yaitu melakukan pengamatan terhadap proses penyepuhan logam. Setelah kita mendapatkan IPK pendukung, sehingga kita mendapatkan IPK inti, yaitu 3.4.5 yaitu menerapkan hukum Faraday pada elektrolisis. Dan IPK inti pada KD 4.4 itu 4.4.2 yaitu menyajikan rancangan prosedur penyepuhan logam. Pada bagian D yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini sesuai dengan model yang saya ambil yaitu discovery learning, di mana berdasarkan identifikasi masalah dari berbagai sumber ajaran, penyelidikan, dan mengolah informasi diharapkan siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung dan memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Pada bagian E yaitu materi pembelajaran. Yang satu yaitu materi pokok, terdapat pengertian sel elektrolisis, reaksi di anoda maupun katoda pada larutan, reaksi-reaksi di anoda dan katoda pada lelehan, kegunaan sel elektrolisis dalam bidang industri, dan hukum Faraday. Unsur-unsur pembelajaran yaitu terdapat contoh fakta, diantaranya yaitu reaksi anoda dan katoda dapat menghasilkan logam. Anoda pada sel elektrolisis terjadi reaksi oksidasi. Yang kedua B yaitu konsep. Contoh konsep yaitu diantaranya elektrolisis merupakan suatu proses pemanfaatan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Yang dikutip dari Sudarmo 2013. Yang kedua itu anoda adalah tempat terjadinya proses oksidasi yang dikutip dari buku Sukri 1999. Yang C yaitu contoh prinsip, diantaranya hukum satu Faraday menyatakan jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung, yang dikutip dari buku Unggul Sudarmo 2005.
Selanjutnya yaitu D. Contoh prosedur, di mana langkah-langkah dalam menentukan reaksi elektrolisis adalah yang pertama, menentukan jenis elektrolit yang dielektrolisis apakah berupa lelehan atau larutan. Yang kedua, menentukan jenis elektroda yang digunakan, iner atau tidak. Yang ketiga itu menuliskan reaksi ionisasi zat elektrolit. Yang keempat, menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda dengan membandingkan potensial produksi standar jika zat elektrolit berupa larutan. Yang kelima, menentukan persamaan reaksi total elektrolisis dengan menggabungkan reaksi reduksi dan oksidasi pada anoda dan katoda. Pada bagian F, pada luring ini, pendekatan, yaitu terdapat pendekatan, model, dan mode pembelajaran. Pendekatan yang saya pakai yaitu scientific learning. Model pembelajarannya yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan. Yang mode pembelajarannya yaitu saya ambil mode ceramah, eksperimen, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Yang bagian G-nya yaitu media atau alat dan bahan pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pakai pada luring ini itu PowerPoint dan video pembelajaran. Alatnya yaitu infocus, papan tulis, spidol, laptop, dan speaker. Bahannya yaitu buku pegangan dan modul. Yang H yaitu sumber belajar, yaitu buku yang saya kutip untuk pembuatan RPP ini. Yang pertama yaitu buku Petrucci, yang kedua Unggul Sudarmo, yang ketiga buku Syukri, yang keempat Utami Budi, dan beberapa link video mengenai sel elektrolisis dan hukum Faraday supaya siswa lebih paham lagi mengenai materi ini. Yang I yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran atau sintak pembelajaran discovery learning ini, yang saat di sini saya menjelaskan pada pertemuan pertama aja, karena pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga sintaknya juga sama. Yang pertama yaitu alokasi waktu. Yang saya pakai untuk pertemuan pertama ini itu 2 kali 45 menit. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dibahas pada pertemuan ini itu 3.4.1 yaitu menjelaskan pengertian sel elektrolisis, 3.4.2 itu menentukan reaksi anoda dan katode pada elektrolisis larutan, 3.4.3 itu menentukan reaksi anoda dan katode pada elektrolisis lelehan. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian elektrolisis, peserta didik mampu menentukan reaksi anoda dan katoda pada sel elektrolisis larutan, peserta didik mampu menentukan reaksi anoda dan katode yang terdapat pada sel elektrolisis lelehan. Langkah-langkahnya atau sintaknya. Pada discovery learning ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan pada pendahuluan ini ada beberapa pembagian. Yang A, orientasi, di mana guru bersama peserta didik melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Peserta didik dicek kehadirannya dengan memanggil namanya satu-satu oleh guru. Karakternya yaitu disiplin religius. Yang bagian pendahuluan yang kedua yaitu bagian B, apresiasi. Yang pertama yaitu peserta didik bersama guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Karakternya itu rasa ingin tahu. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru untuk mengaitkan materi sebelumnya, yaitu rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Yang bagian selanjutnya yaitu C, memotivasi. Peserta didik mendengar guru menyampaikan manfaat dan tujuan mempelajari sel elektrolisis. Karakternya itu rasa ingin tahu. Yang D yaitu pemberian acuan, di mana peserta didik menyimak guru dalam menyampaikan indikator yang harus dicapai. Karakternya itu rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Yang dua yaitu peserta didik mendengarkan dan menyimak guru dalam menyampaikan materi pokok yang akan dibahas. Karakternya itu rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu guru membagikan modul kepada peserta didik. Karakternya itu rasa ingin tahu. Pada pendahuluan ini saya memberikan waktu selama 15 menit untuk proses pendahuluan ini. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kegiatan inti.
Pada kegiatan inti ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Guru menampilkan slide PPT dan bahan ajar tentang sel elektrolisis. Peserta didik menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru berdasarkan dari slide yang ditampilkan. Karakternya yaitu rasa ingin tahu, berpikir kritis, aktif. Bagian yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, di mana peserta didik dituntun dan dirangsang untuk berpikir melalui dari pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam LKPD. Yang kedua, peserta didik memahami dan membaca pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Karakternya itu rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Yang bagian C yaitu pengumpulan data atau eksperimen, di mana peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menyelesaikan pertanyaan pada LKPD. Karakternya itu berpikir kritis dan aktif. Yang bagian D yaitu pengolahan data. Yang pertama, peserta didik mendiskusikan informasi yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan. Karakternya itu jujur, teliti, dan kerjasama. Yang kedua itu peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Karakternya itu bertanggung jawab. Yang bagian E yaitu membuktikan hipotesis, di mana peserta didik mendiskusikan jawaban yang diperoleh dan memverifikasi hasilnya dengan teori dari berbagai sumber. Karakternya itu rasa ingin tahu, itu mengumpulkan, di mana salah satu kelompok peserta didik disuruh mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Peserta didik dari kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok yang tampil. Guru mengklarifikasi setiap jawaban dari peserta didik sehingga peserta didik tahu jawabannya benar atau salah. Karakternya yaitu rasa ingin tahu, berpikir kritis, bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu penutup, di mana peserta didik diminta oleh guru untuk mengumpulkan hasil diskusi hari ini. Peserta didik diberi latihan di rumah untuk mengaitkan atau meningkatkan pemahamannya tentang materi sel elektrolisis. Yang ketiga, guru menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. Karakternya yaitu religius, disiplin, dan tertib. Pada tahap penutup ini, saya diberikan waktu sebanyak 15 menit. Pertemuan kedua, alokasi waktunya juga sama dengan pertemuan ketiga, yaitu 2 kali 45 menit. Indikator pencapaiannya yaitu menentukan kegunaan sel elektrolisis, menerapkan hukum Faraday pada elektrolisis. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan kegunaan sel elektrolisis. Peserta didik mampu menerapkan hukum Faraday pada sel elektrolisis. Langkah-langkahnya atau sintagnya juga sama dengan pertemuan pertama, yaitu terdapat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan pada pertemuan ketiga, alokasinya waktunya juga sama, yaitu 2 kali 45 menit. Indikator pencapaiannya yaitu 3.4.1, yaitu melakukan pengamatan terhadap proses penyapuan logam, penyajikan rancangan prosedur penyapuan logam. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengamati tahap penyapuan logam, peserta didik mampu menyajikan rancangan prosedur penyapuan logam. Langkah-langkah atau sintagnya juga sama, juga terdapat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang J yaitu bagian J, terdapat yang pertama yaitu teknik penilaian. Di dalam teknik penilaian ini terdapat juga beberapa. Yang A yaitu penilaian sikap, terdiri dari penilaian diri, penilaian observasi, penilaian teman antar teman. Yang B-nya yaitu penilaian pengetahuan, yaitu saya berikan penugasan dan tes tertulis. Penilaian keterampilan, yaitu penilaian unjuk kerja. Yang bagian 2 yaitu bentuk penilaian. Juga ada beberapa pembagian, yaitu observasi, lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Tes tertulis yaitu berupa uraian, pilihan ganda, dan lembar kerja. Yang C-nya yaitu unjuk kerja, yaitu lembar penilaian prestasi. Portofolio yaitu penilaian akhir atau laporan. Yang ketiga yaitu instrumen penilaian atau
terlampir. Nanti akan saya bahas mengenai yang tahap yang ketiga ini. Yang keempat itu remedial. Remedial dilakukan oleh peserta didik yang belum mencapai KD pada suatu materi. Remedial dapat dilakukan dengan mengadakan tes ulang, tutor bayar, atau diberikan tugas yang kemudian diberikan tes ulang. Nah, tes remedial dilakukan sebanyak 2 kali, dan apabila setelah 2 kali tes belum mencapai kelulusan, siswa tersebut akan diberi tugas tanpa mengadakan tes tertulis kembali. Yang kelima yaitu pengayaan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan akan diberikan pengayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran daring. Di mana RPP daring ini sama dengan RPP luring tadi, dari bagian A sampai F, tapi perbedaannya yaitu terdapat pada bagian G, yaitu pada media, alat, dan bahan pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pakai pada daring ini itu PowerPoint, WA, dan Zoom. Alatnya yaitu laptop dan gadget, bahannya yaitu LKPD dan modul. Bagian H sampai I sama, perbedaannya yaitu pada langkah-langkah yaitu orientasi. Di sini guru mengambil absen siswa melalui WA dan mengajar melalui Google Meet atau Zoom. Selebihnya itu sama dengan luring. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian, yaitu instrumen penilaian hasil belajar, di mana terdapat rubrik yang nilai yaitu indikator sikap aktif dalam belajar, indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok, indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif, serta ada kolom-kolom untuk menjawabnya, ada keterangan kolom, dan juga ada rekapitulasi penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Untuk penilaian diri terdapat nama, kelas, semester, dan juga terdapat petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kolom. Dan begitu juga pada penilaian antar teman juga terdapat nama teman, nama penilai, kelas, semester, dan juga petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kolom. Selanjutnya yaitu instrumen pengamatan penilaian keterampilan, yaitu yang bagian A yaitu aspek yang dinilai, yaitu ada 5, dan juga bagian B kriteria penskoran, yaitu tidak mungkin dibacakan satu-satu. Pada tabel ada nama aspek yang dinilai dan kriteria serta skor. Dan juga terdapat keterangan dan ada bubuh tanda pada kolom-kolom. Instrumen penilaian kognitif yaitu terdapat kisi-kisi soal. Pada kisi-kisi soal ada IPK, materi pokok, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal, dan kunci jawaban. Dan juga terdapat kisi-kisi soal evaluasi, yaitu materi, tujuan, ranah konkret, dan jumlah soal. Dan pada instrumen ini terdapat soal-soal serta rubrik penilaian. Selanjutnya, bahan ajar atau modul pembelajaran. Di sini saya membuat modul mengenai sel elektrolisis dan hukum Faraday untuk SMA atau MA kelas 12 semester ganjil. Pada modul ini, yang pertama yaitu ada kata pengantar, daftar isi. Dalam daftar isi ini terdapat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat deskripsi singkat, relevansi, panduan belajar, inti, itu terdapat kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian IPK, tujuan pembelajaran, materi pokok, peta konsep, uraian materi. Selanjutnya itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya bagian penutup, terdapat rangkuman, tes formatif, dan daftar pustaka serta kunci jawaban. Pada pendahuluan yang A itu deskripsi singkat. Dalam modul ini disampaikan materi tentang pengertian serta prinsip sel elektrolisis. Bagian relevansi, panduan belajar,
pada panduan belajar ini terdapat pada panduan belajar untuk guru dan juga peserta didik. Kegiatan inti terdapat kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi pokok, itu sama dengan RPP tadi, peta konsep, pada uraian materi atau kegiatan inti. Itu kita tanya apakah itu sel elektrolisis. Juga terdapat reaksi-reaksi pada sel elektrolisis, yaitu reaksi pada katode, reaksi pada anode. Dan juga terdapat contoh-contoh soal dan skema rangkaian reaksi di elektrode, penerapan sel elektrolisis. Juga pada materi ini juga membahas mengenai hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Dan pada modul ini juga terdapat lembar kerja kegiatan peserta didik. Pada LKPD ini saya membuat 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama akan membahas indikator pencapaian, itu menjelaskan pengertian elektrolisis, penentuan reaksi yang terjadi di anoda maupun katoda pada elektrolisis larutan, menentukan reaksi yang terjadi di anoda maupun katoda pada elektrolisis lelehan pada kegiatan 1. Nah, ini merupakan salah satu LKPD pada kegiatan 1. Kegiatan 2, kegiatan 3 itu merupakan praktikum. Juga terdapat beberapa pertanyaan tentang praktikum. Pada bagian penutup yaitu ada rangkuman dari materi pada modul ini. Dan juga tes formatif yaitu beberapa soal. Ada soal pilihan ganda dan daftar pustaka. Dan juga terdapat kunci jawaban tes formatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PPT. Di mana di dalam PPT saya ini terdapat indikator pencapaian atau IPK, materi pokok, dan konsep elektrolisis, itu animasi perkenalan tentang rangkaian elektrolisis, yaitu seperti yang ditampilkan di layar. Terdapat elektrolit, 2 elektroda, yaitu elektroda anoda yang bermuatan positif terjadi reaksi oksidasi, katoda yang negatif terjadi reaksi reduksi serta arus listrik. Di PPT saya ini juga membahas mengenai reaksi-reaksi pada elektrolisis, yaitu reaksi lelehan, dan juga terdapat animasi mengenai reaksi lelehan, contoh soal mengenai reaksi lelehan, konsep elektrolisis lelehan, dan juga terdapat link video YouTube mengenai reaksi elektrolisis supaya siswa lebih paham lagi dapat menonton video tersebut. Selanjutnya saya juga pada PPT ini saya juga membahas mengenai penerapan sel elektrolisis dan juga membahas mengenai hukum Faraday. Pada PPT ini saya juga melampirkan link video mengenai hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2. Dan juga terdapat beberapa soal mengenai hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.